Dari kebijakan menghentikan proyek infrastruktur baru ini, selain soal pengendalian APBN, saya pikir Presiden Prabowo juga sudah mulai melangkah dengan kebijakan baru yang ini berbeda sekali dengan Pak Jokowi yang dia sangat ingin ada proyek mercusuar jadi legasinya gitu. Sementara Pak Prabowo ini menekankan kepada para menterinya pada sidang paripurna kabinet perdana kan dia menginginkan bahwa APBN itu harus sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ya, pembicaraan publik adalah menduga apakah Sri Mulyani zaman Jokowi sama dengan Sri Mulyani zaman Prabowo. Pasti berbeda tuh. Kalau dianggap itu ada kelanjutan, ya udah seluruh proyek Jokowi itu pasti akan diiakan oleh Sri Mulyani. Tetapi Pak Prabowo sebagai presiden, dia mulai melihat kapasitas anggaran, kapasitas dukungan rakyat, kapasitas kritik internasional terhadap demokrasi, terhadap apa yang mesti diutamakan dalam pembangunan ekonomi. Kan itu semua yang saya kira akan selalu ada courtesy call antara Prabowo dan Sri Mulyani. Karena Sri Mulyani adalah kasir yang tahu balance sheet, dasar masuk keluarnya uang tuh. Walaupun dia mengerti dengan baik hubungan antara kebijakan makro dan kebijakan mikro, tetapi apapun yang diputuskan di dalam kabinet, pasti Prabowo akan call Sri Mulyani, cukup nggak duitnya, kira-kira begitu kan. Nah, kita mau lihat itu sebagai gejala baru dalam politik kita, bahwa orang yang paham tentang keadaan pasti akan cari keterangan yang masuk akal tuh. Tentu Prabowo paham karena di belakang Pak Prabowo ada banyak ekonomi yang cerdas, tentu akan berkoordinasi supaya APBN itu tidak dihabiskan untuk hal-hal yang konsumtif. Sebaliknya Sri Mulyani pasti dapat semacam sebut aja cara berpikir baru yang memungkinkan dia mengembalikan seluruh kapasitas profesional dia pada prinsip keadilan sosial. Kan walaupun Sri Mulyani hanya kasir, tapi dia juga harusnya mampu untuk melihat mana uang yang dia keluarkan yang berguna bagi keadilan sosial, mana yang sebetulnya hanya akan dirampok sebagai bancakan partai-partai atau kabinet. Jadi itu intinya tuh, mana yang memungkinkan pembangunan ekonomi kita itu menghasilkan kesetaraan gender, menghasilkan kemakmuran dan pemihakan pada ekonomi perempuan, mana yang sekedar untuk dipamerkan sebagai legacy infrastruktur, kan itu sebetulnya tuh. Jadi kita melihat bagaimana kabinet ini memulai lagi satu tradisi bahwa Indonesia bukan negara kapitalis, Indonesia adalah negara sosialis, Indonesia bukan negara yang dirancang untuk sekedar bertumbuh dengan memamerkan beton-beton. Indonesia adalah negara untuk menemukan harapan bahwa paru-paru bumi itu akan kita jaga, itu Kalimantan, bahwa keanekaragaman hayati akan kita jaga, yaitu di Papua misalnya. Jadi itu sebetulnya akan dinilai orang di masa yang akan datang ketika Prabowo sudah selesai masa jabatannya. Kita ucapkan itu hari ini supaya ada semacam pegangan bahwa kalau Indonesia mau diingat sebagai negara yang beradab, lakukanlah keseimbangan antara pertumbuhan dan kemakmuran. Lakukan keseimbangan antara ambisi untuk memecut ekonomi dengan kalkulasi bahwa tanpa AMDAL ekonomi yang dipecut itu akan merusak lingkungan. Jadi hal-hal yang sebenarnya standar dalam upaya untuk menyeimbangkan antara ekonomi dan ekologi. Kira-kira itu.